Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, kita bertemu kembali di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan. Kemudian di sini saya menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Kalimantan Timur, di pinggir Sungai Mahakam. Pada awal mula Kerajaan Kutai diketahui dari yupa. Di sini terdapat ada 7 yupa yang menjadikan sumber utama bagi para ahli untuk mengetahui tentang Kerajaan Kutai. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Selanjutnya, kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan yang paling tua yang ada di Pulau Jawa, sama berdirinya pada abad yang ke-5. Menurut peninggalan yang ada di lokasi tersebut, bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Raja yang terkenal adalah Raja Tarumanegara, adalah Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara yang paling terkenal adalah Raja Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang berani, tegas, jujur, dan adil, dan juga arif. Untuk memajukan bidang pertanian, Raja Purnawarman membangun sebuah bangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 11 km. Disebut sebagai Sungai Gomali. Saluran ini berfungsi sebagai irigasi dan mencegah terjadinya banjir. Kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya, berdiri 2 abad setelahnya pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran perdagangan di wilayah Selat Malaka, Selat Sunda hingga Laut Jawa. Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha di Asia Tenggara. Selanjutnya Kerajaan Mataram, Kerajaan Mataram kuno, berdiri pada abad ke-8, 1 abad berikutnya. Kerajaan ini dibagi oleh 2 dinasti. Ada dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kadang-kadang mereka memerintah dengan cara bersama-sama, kadang mereka masing-masing mengisi pemerintahannya. Kehidupan politik pada masa Mataram kuno diwarnai dengan pemerintahan 2 dinasti yang silih berganti. Awal mula kerajaan Mataram kuno diperintahkan oleh Raja Sana, kemudian digantikan oleh keponakannya bernama Sanjaya. Raja Sanjaya memerintahkan dengan bijaksana sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintahkan oleh Raja Rakai Panangkaran. Dalam prasasti Kalasan bahwa Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Jadi Raja Sanjaya mendukung agama Hindu, setelahnya Raja Rakai Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha. Lalu setelah sepeninggalan Raja Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi 2. Keluarga Sanjaya menganut agama Hindu yang wilayahnya di Jawa bagian selatan, dan keluarga Sailendra menganut agama Buddha
yang wilayahnya di Jawa bagian utara. Namun perpecahan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah keluarga Rakai Paikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Romo Dawardani dari keluarga Silendra. Setelah terjadi perkawinan ini, maka kerajaan Mataram kuno dipersatukan kembali, sehingga wilayah berkembang menjadi lebih luas, melewati Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kemudian pada masa pemerintahan Sri Maharaja Wawa terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi yang memporak-porandakan daerah Jawa Tengah. Dengan situasi ini, Empu Sindok sebagai pejabat dalam pemerintahan Sri Maharaja Wawa memindahkan pusat kerajaan ke wilayah Jawa Timur. Selain itu juga terjadi adanya serangan-serangan dari kerajaan Sriwijaya ke Mataram, sehingga kerajaan Mataram kuno semakin terdesak ke wilayah Jawa bagian timur. Dalam bidang kebudayaan, di sini peninggalan dari keluarga Sanjaya agama Hindu berupa kompleks candi seperti Candi Dieng, Candi Gendong Songo, dan Candi Prambanan. Kemudian dari keluarga Silendra yang berasal dari agama Buddha berupa stupa seperti Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. Selanjutnya yang kelima, kerajaan Medang. Setelah lanjutan yang tadi dari kerajaan Mataram kuno, Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa bagian timur. Lalu di sini Empu Sindok mendirikan sebuah kerajaan baru yang bernama dinasti Isyana, yang menggantikan dinasti Seilandra pada tahun 1016 Masehi. Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa. Diduga penyerangan ini terjadi atas dorongan dari kerajaan Sriwijaya terhadap Mataram kuno. Serangan ini terjadi pada saat Dharmawangsa sedang melakukan perkawinan antara putranya Airlangga dengan Raja Udayana dari Bali. Peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga kerajaan, termasuk Dharmawangsa sendiri. Hanya Airlangga yang berhasil menyelamatkan diri bersama seorang pengikutnya yang bernama Norotama. Kemudian Airlangga bersembunyi di Wonogiri, di hutan gunung, dan hidup sebagai seorang petapa. Pada tahun 1019, 3 tahun kemudian, Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha. Kemudian ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya menyerang kerajaan Mataram kuno. Airlangga membantu Sriwijaya ketika perang melawan Komandala, kerajaan Komandala dari India Selatan. Selanjutnya Airlangga juga memerintahkan Empu Warada untuk membagi 2 kerajaan, yaitu kerajaan menjadi kerajaan Panjalu dan Janggala. Hal itu dilakukan agar keturunan Airlangga tidak berseteru, karena kedua anaknya berasal dari seorang selir. Selanjutnya kerajaan Kediri, lanjutan dari setelah adanya kerajaan Panjalu dan Janggala. Kemudian kedua kerajaan tersebut dibatasi oleh Kali Brantas. Tujuannya tadi agar tidak terjadi
perperangan antara persaudaraan anaknya dari Raja Airlangga. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Raja Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi, terjadi perang antara Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu. Perang ini dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu yang disebut sebagai Kerajaan Kediri. Kekuasaan Kediri berakhir pada masa Raja Kertajaya. Pada masa pemerintahan ini terjadi pertentangan antara raja dengan kaum Brahmana, dengan pendeta. Karena Kertajaya berlaku sebagai raja yang sombong dan berani melanggar adat. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Dan Ken Arok ini mendapat dukungan dari Brahmana untuk menyerang Kediri, dan akhirnya Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Selanjutnya, setelah Ken Arok dapat menaklukkan kerajaan Kediri, kemudian berdirilah kerajaan Singosari atau Singosari. Adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok setelah adanya perlindungan dari kaum Brahmana.